siang Pak, maksud kedatangan kami ke sini untuk mewawancarai pemerintah Ubud bahwa dengan sesuatu ini. Perkenalkan saya Wiranto dan ada anestesia. Kami ingin untuk mewawancarai yang boleh. Nama saya Dendi Pramudi sebagai saksi awal. Langsung saya sendiri di sini untuk mengelolanya, jadi tidak ada tim khusus, jadi langsung saya, karena emang ini kan masih UMKM, belum ini juga kita juga tidak menyewa pihak ketiga atau jasa untuk buat mengiklan, jadi yuk kita coba coba sendiri untuk pengelolaan. Yang kedua itu hambatan utamanya, kira-kira apa kesulitan terbesar yang Bapak rasakan saat ini dalam pengelolaan media sosialnya, misalnya kurangnya waktu atau bingung nih kira-kira ini membuat konten apa, atau terhadap fitur iklannya dan sama-sama atau gimana? Kalau untuk hambatan sih kita sih awal-awal itu cukup konsisten untuk upload di media sosial, karena memang kan kalau di media sosial harus ada konsistensi untuk ini. Tapi ketika emang gara-gara yang bikin saya sendiri, ketika ramai saya juga kan berbantu di sini, jadi keterbatasan waktu sih yang bisa jadi hambatan gitu. Terus juga kalau untuk konten sih kadang suka stuck juga, cuman kan sekarang kan mudah banget gitu ya, tinggal lihat TikTok referensi banyak banget gitu, itu bisa di capture sendiri atau di yang lain pun juga bisa gitu ya. Berarti mungkin hambatan utamanya dari kurangnya waktu saja, Pak. Oke, yang ketiga konsistensinya yang tadi sudah Bapak sebutkan itu, karena Kang Budi sendiri itu cukup konsisten untuk mengupload kontennya di media sosial. Nah, kira-kira seberapa sering sih Kakak mengunggah kontennya dalam seminggu, atau apa yang biasanya membuat jadwal posting itu menjadi berkembang? Kalau awal-awal ketika kita buat sosial media itu kita emang benar-benar konsisten banget waktu itu, bisa sehari satu konten kalau dulu, karena emang untuk mencari trafficnya dulu gitu. Setelah follower juga udah naik, terus juga insight juga udah bagus gitu kan, terus kita juga kekurangan waktu untuk ngurus sosial media, akhirnya kita di 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk posting, tapi untuk jamnya kita selalu konsisten. Biasanya kita dari jam 1 atau jam 4 sore gitu, jadi selalu konsisten karena kita yang udah melihat insight sebelumnya gitu, riwayat sebelumnya kita upload jam segini, kurang oke nih, upload jam segini kurang oke. Jadi kira-kira apa yang biasanya membuat jadwal posting ini? Kalau untuk terhambat sih mungkin di yaitu kendala waktu ketika yang postingan sebelumnya FYP, saya juga harus turun tangan di sini gitu, sehingga yang harusnya sekarang upload akhirnya terhambat jadinya besok gitu karena ramai gitu. Dan kita tidak ada tim juga ya. Tidak ada tim yang ngurusin khusus media sosial jadi gitu. Lalu untuk yang keempat ini tentang interaksi, bagaimana respon pelanggan di sosial media selama ini? Apakah banyak pertanyaan atau komentar yang tidak sempat terbalas? Kalau untuk komentar, karena kita kan sudah mulai
Jadi asalnya kita yang 1 hari 1 kali konten, akhirnya sekarang di 2 hari atau 3 hari cuma cukup 1 kali postingan, tapi kita maksimalkan dalam menjawab komentar-komentar. Jadi si interaksinya juga gede, insight-nya juga gede, jadi bisa FTP. Jadi apapun pertanyaannya insya Allah mungkin 80% kita jawab. Jadi kan biasanya saya suka lihat dari konten-konten orang lain, emang alhamdulillah bagus gitu mereka juga, cuman kadang suka ada dijawab-jawab komentarnya. Kita juga kan suka kayak malas nih gitu kan. Nah akhirnya karena saya juga udah ngerasain masalah tersebut gitu sebagai konsumen, dan sekarang saya sebagai yang penjualnya pasti dibalas-balas. Insya Allah 80% kita balas. Jadi utamain balasan komen, balasan masukan itu diutamakan terlebih dahulu dibanding dengan pembuatan konten selanjutnya gitu. Lalu untuk potensi pengembangan di artikel blog ini, yang pertama ini untuk target pasarnya, siapa target konsumen utama dari Tangguh Sekarang ini? Apakah mereka aktif menggunakan platform tertentu seperti Instagram maupun TikTok? Kalau untuk awal-awal kita buka Tangguh itu bisa 5 tahun yang lalu, itu kita menggunakan Facebook sama Instagram. Kita pakai Meta Ads, jadi bisa masuk ke Facebook sama masuk ke Instagram. Kalau untuk Facebook kita mengarah lebih ke keluarga, karena emang pengguna Facebook itu kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak, gitu kan. Karena waktu umurnya itu ya pasti ibu-ibu, bapak-bapak biasanya. Nah, kita di ads-nya, Meta ads-nya itu jadi umurnya sekian dan sekian dan lain-lain. Jadi kita mengarahnya target pasarnya keluarga. Beda dengan Instagram. Kalau Instagram dulu tuh anak-anak muda yang ini yang pakainya gitu kan. Jadi kita ambil dari anak SMP-an, SMP karena SMP udah bisa pergi sendiri kan. SMP sampai ke yang udah dewasa gitu untuk iklan ya, yes, gitu. Nah setelah 4 tahun kemudian baru pokoknya baru kemarin itu 6 bulan yang lalu saya mulai kenali, karena udah terlalu banyak yang harus di Instagram, Facebook Ads, udah terakhir semua budget marketing, cuman ada penurunan dari segi buat kitanya gitu, buat penjualan gitu kan. Akhirnya kita pindah ke TikTok, karena TikTok sekarang udah mulai merajalela gitu ya, apapun ini pasti pada punya TikTok, terus udah lagi nongkrong juga pada lihatnya TikTok gitu kan, nggak pada ngobrol tapi lihatnya TikTok. Nah, kalau untuk TikTok sendiri target pasarnya itu keluarga sama si anak muda ini, karena mereka punya itu semua di situ di TikTok gitu. Terus algoritma TikTok pun berbeda dengan kayak Facebook sama Instagram. Mereka kan harus mengembangkan dulu followersnya. Kalau yang di TikTok kan ini konsistennya dulu gitu kan. Jadi followersnya kecil pun FYP bisa gitu kan. Nah jadi lebih cepat. Akhirnya saya juga jadinya di TikTok Ads sama TikTok posting biasa aja gitu. Paling yang lain